Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo tinjau proses renovasi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dengan renovasi standar FIFA, diharapkan ke depan bisa menjadi opsi event olahraga internasional. Dengan didampingi oleh Wakil Bupati Malang, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meninjau langsung proses renovasi Stadion Kanjuruhan yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya dan PT Berantas Abipraya 6 Oktober 2023. Tidak hanya meninjau renovasi, Dito Aryo Tejo yang akrab disapa Mas Menteri juga melihat langsung pintu 13. Stadion Kanjuruhan yang menjadi saksi bisu yang banyak menelan korban dalam tragedi 1 Oktober 2022 silam. Dalam melihat pintu 13 Stadion Kanjuruhan, Dito tidak luput untuk melakukan doa bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Malang. Menteri Pemuda dan Olahraga berdoa untuk para korban yang telah meninggal dunia serta para keluarga korban. Selain itu, mereka juga melihat poster yang berisi foto dan deretan 135 nama korban. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan, stadion yang mulai direnovasi diharapkan sudah selesai tahun 2024 yang akan datang. Dalam kesempatan itu, Menpora mengajak seluruh masyarakat untuk merefleksikan tragedi Kanjuruhan untuk lebih baik ke depannya, sehingga kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa yang akan mendatang. Direnovasi standar FIFA, itu kan tujuannya untuk ke depan. Ini agenda-agenda internasional banyak, pasti setelah selesai direnovasi pasti ini menjadi opsi. Pastinya kita selalu berdoa untuk yang setelah meninggal dan juga keluarga korban juga. Dan saya juga tadi sempat mampir lihat bahwa stadionnya juga sudah direnovasi, dan insya Allah akan selesai di tahun 2024. Nah, ini kita juga mengajak seluruh masyarakat
mari kita refleksikan tragedi Kanjuruhan ini untuk yang lebih baik ke depannya. Dito menambahkan setelah masa renovasi, tujuan ke depan Stadion Kanjuruhan bisa menjadi opsi agenda olahraga di tingkat internasional. Pasalnya renovasi Stadion Kanjuruhan sudah dilaksanakan sesuai standar FIFA. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo membuka kejuaraan antar kampung Tarkam Kemenpora tahun 2023 di Kabupaten Malang. Kejuaraan dengan berbagai cabang olahraga diharapkan bisa menjadi ajang pencarian bakat potensi atlet di tingkat paling bawah berbagai daerah. Kejuaraan Tarkam atau Antar Kampung merupakan program unggulan dari dan prioritas Kemenpora dalam rangka membudayakan olahraga di masyarakat yang digelar di berbagai daerah di Indonesia. Di Kabupaten Malang, kejuaraan dilaksanakan di Kompleks Stadion Kanjuruhan dan Gor Nenjapwan, Kepanjen, Kabupaten Malang pada Jumat 6 Oktober 2023. Kejuaraan yang digelar di Kabupaten Malang mempertandingkan 3 cabang olahraga, yakni atletik, tenis meja, serta bulu tangkis. Kejuaraan yang berlangsung 6 hingga 8 Oktober 2023 dengan diikuti oleh 600 atlet dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang, cabang olahraga yang paling diminati dengan jumlah peserta 402 atlet dan sisanya dari cabur tenis meja dan bulu tangkis. Peserta dari seluruh lapisan masyarakat dengan kategori umum dan pelajar, yakni tingkat SD, MI, SLTP, SLTA sederajat. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam sambutannya mengatakan, kejuaraan ini merupakan semangat dari Kemenpora dengan program yang bisa menyentuh masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan kegiatan ini, Kemenpora bisa hadir di kecamatan, di desa untuk memberikan motivasi maupun semangat kepada atlet. Menurut Dito, selain menjadi ajang pencarian ajang potensi atlet, kegiatan ini juga bisa menjadi silaturahmi warga sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang ada di sekitar. Satu cara Kemenpora ini menjalankan apa yang diinginkan Bapak Presiden, talent scouting dari olahraga itu berjalan di seluruh wilayah. Jadi ada 2, satu wilayah, satu jalur pendidikan. Nah, Tarkam ini untuk yang teritorial wilayah. Dan ini dampaknya tidak hanya talent scouting, tapi saya juga melihat bahwa ini kan ikut dari desa, kecamatan, dan daerah. Dan kehadiran memformalisasikan Tarkam dan hadir Kemenpora, bahkan saya sebagai menteri juga kadang hadir, ini juga memberikan harapan dan semangat ke adik-adik atlet ini di daerah. Mimpi itu bisa diraih dan pemerintah pusat hadir, ini menandakan bahwa apa yang mereka lakukan di daerah itu kita pantau. Dan juga pasti ini untuk menggerakkan yang namanya roda ekonomi masyarakat yang nantinya juga berdampak ke majunya sport industry. Jadi tidak hanya UMKM, tapi seperti tadi ada lokal produk dari sportswear, itu juga terbantu. Dito menambahkan nantinya para juara dari berbagai daerah kota, kabupaten nantinya akan dipertemukan lagi dalam kejuaraan yang lebih tinggi. Dalam kejuaraan antar kampung Kemenpora 2023, semua atlet akan mendapatkan piagam penghargaan peserta dari Kemenpora. Sedangkan bagi juara 1, 2, dan 3, serta juara favorit akan mendapatkan piala kejuaraan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Ya pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya masih akan kami sajikan setelah jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami di Agro News. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari,
Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Menjemput Hikmah, berbagi tausiah. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Mengawali hari dan menemani saat senja Sing tiba. mati-mati niku jare Kanjeng Nabi kepingin balik urip malih. Sak perlu kepingin sujud nang Gusti Allah. Jadi kula jenengan iki nek pas sujud, alhamdulillah seiso sujud. Kami sajikan program Cahaya Hati Penyejuk Rohani dalam Bingkai Hati, hanya di ATV. Ya, Agronews kembali hadir pemirsa kali ini dengan berita terkait Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bidang Perikanan Kota Malang adakan pelatihan budidaya ikan tawar dalam ember. Kegiatan ini diperuntukkan bagi ratusan anggota Dasawisma yang dipusatkan dalam aula lantai 2 Kecamatan Klojen, Kota Malang. Diharapkan dapat memberikan manfaat di tengah keluarga, baik untuk kebutuhan nutrisi atau wirausaha dan lainnya. Seperti apa proses pelatihannya? Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Budidaya di bidang perikanan saat ini semakin banyak peminatnya, tak hanya untuk generasi muda saja, tetapi juga para ibu-ibu dasawisma yang berada di Kota Malang. Selain bisa menambah ilmu atau wawasan dalam bidang perikanan, budidaya ikan sendiri pun bisa dijadikan ladang bisnis yang sangat menggiurkan atau kebutuhan akan nutrisi bagi keluarga. Banyak juga para pemula yang terjun dalam budidaya perikanan tanpa mengantongi ilmu yang tepat, sehingga seringkali mengalami kegagalan sehingga merugi. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bidang Perikanan Kota Malang mengadakan pelatihan budidaya ikan tawar, yakni budidaya ikan paling sederhana dengan memanfaatkan halaman rumah atau ruang sempit, yaitu budidakber atau budidaya ikan dalam ember. Melalui budidaya ini, selain pembesaran ikan, juga bisa berbudidaya tanaman sayuran atau kebanyakan orang bisa menyebut aquaponik. Para peserta tampak antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh trainer berpengalaman di bidangnya, serta dikemas secara menarik sehingga mudah untuk dipahami. Pelatihan membuat budidakber untuk ternak dan lele, sehingga membantu masyarakat di rumah untuk belajar budidaya ikan, terutama budidakber. Dalam pelatihan ini, peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dasar budidaya ikan dari awal hingga panen. Pemanfaatan lahan kosong di rumah tidak membutuhkan ukuran yang luas, sehingga siapa saja bisa melakukan. Selain sebagai sekedar hobi, hal ini dirasa juga berpeluang untuk menghasilkan serta menambah perekonomian keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Arif Wahyudi, inisiator kegiatan, menurutnya kegiatan budidaya ikan dalam ember semacam ini merupakan wujud kepedulian dalam upaya peningkatan gizi serta ekonomi keluarga. Kegiatan diikuti sejumlah kurang lebih 240 anggota Dasawisma di Kota Malang. Dengan harapan melalui kegiatan ini akan mendapatkan memberikan manfaat, seperti harapan dari masing-masing peserta. Jadi ini bentuk kegiatan yang berasal dari pokok pikiran saya. Saya karena bermitra dengan Dispangtan dan hari-hari ini ketahanan pangan kota ini menjadi perhatian utama kita, maka saya mengadakan pelatihan sekaligus pemberian sarana prasarana budidaya ikan lele dalam ember. Kenapa harus dalam ember? Karena lahan Klojen ini kan lahan perkotaan semua. Tidak ada orang yang mempunyai lahan besar untuk beternak lele, untuk beternak ikan, ayam, dan lain-lain. Maka yang paling efektif adalah bagaimana bisa beternak tetapi dalam lahan sempit.
Maka muncullah budidaya ikan dalam ember ini. Dengan adanya pelatihan Budik Damber ini supaya nantinya masyarakat mampu melaksanakan Budik Damber secara berkelanjutan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun kegiatan meliputi penyuluhan, memperkenalkan Budik Damber, proses budidaya dan penanganan penyakit serta tanya jawab, diskusi serta diakhiri pelatihan mempraktekkan secara langsung. Diana dalam pelatihan didampingi langsung oleh Rahma. Pemateri pelatihan menyampaikan bahwa proses budidaya ikan dalam ember sebenarnya cukup sederhana dan mudah untuk dilakukan oleh siapa saja. Namun tetap dibutuhkan pelatihan agar mengetahui bagaimana budidaya ikan dalam ember secara baik dan benar agar tidak mengalami kegagalan saat panen. Sehingga para peserta pelatihan mampu mengaplikasikan Budik Damber dalam berternak lele sesuai dengan alur proses yang benar. Jadi seperti ini Bapak, sebenarnya untuk budidaya ikan di dalam ember itu tingkat kesulitannya tergolong rendah Bapak. Karena sebenarnya budidaya dalam ember itu bisa dilakukan pada tingkat pemula. Seperti itu. Untuk permasalahan-permasalahan terjadi ya seringnya adalah tingginya tingkat kanibalisme pada ikan Pak, karena kurangnya kontroling. Seperti itu. Hal ini mendapatkan respon positif dari salah seorang peserta bernama Rizky, peserta dari Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang. Ia secara proses menyampaikan rasa senangnya dapat mengikuti pelatihan tersebut. Pihaknya merasa paham dan optimis dapat melakukan atau mengaplikasikan di rumahnya nantinya setelah mengikuti pelatihan. Harapannya hasil dari budidaya ke depannya dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan menambah perekonomian keluarga serta lahan bisnis. Sangat bermanfaat, apalagi untuk konsumsi keluarga, bisa menambah gizi keluarga, juga ilmu pengetahuan untuk budidaya ikan dalam ember ini. Bantuan apa aja Mbak yang diberikan? Yang diberikan tadi ember, beserta peralatannya, benih kangkung dan juga benih ikan lele. Dari sosialisasi pelatihan tadi kira-kira Pak bisa mengaplikasikan gitu nanti di rumah? Ya nanti sambil belajar lagi sama teman-teman yang lain. Sementara itu dengan banyaknya besarnya peserta yang mengikuti pelatihan hingga pelatihan dibagi menjadi 3 tahap. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Lantai 2 Kecamatan Klojen, Kota Malang. Para peserta pelatihan juga diberikan bantuan berupa ember dan bibit ikan lele secara cuma-cuma. Hal ini diharapkan akan menjadi harapan besar dengan agenda pelatihan ini guna meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga serta masyarakat. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan. Ya pemirsa, budidaya ikan lele ini berada di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sang pemilik Abdul Gofur telah menekuni budidaya ikan lele ini selama 5 tahun terakhir. Ini dia liputan selengkapnya. Budidaya ikan lele ini berada di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sang pemilik Abdul Gofur telah menekuni budidaya ikan lele ini selama 5 tahun terakhir. Berawal dari hobi pemilik budidaya ikan lele ini, Abdul Gofur memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumahnya. Tidak sama dengan ternak ikan kebanyakan, Abdul Gofur mengaku menggunakan metode teknik ternak dengan pembibitan menjaga kualitas air agar menghasilkan benih yang bersih dan sehat. Agar bersih dan sehat, ikan lele tidak diberi pakan seperti bangkai ayam, melainkan diberi pelet. Tidak hanya lele saja yang dibudidayakan, ada juga ikan nila merah dan ikan nila hitam. Dengan metode teknik ternak yang sama dengan ikan lele, satu kali produksi bisa menghasilkan 2.000 sampai 5.000 benih ikan lele maupun nila. Meski sudah mempunyai pasar menjualkan ikan lele dan ikan nila, Abdul Gofur berharap agar pemerintah setempat lebih memperhatikan peternakan lele seperti dirinya demi kelancaran kelangsungan budidaya ikan lele dan ikan nila. Melihat ada lahan ya, jadi saya berangkat itu pertama hobi. Yang kedua adalah ini lahan nganggur, kira-kira untuk apa nih? Kita berdayakan apa? Kalau tanaman saya tanam ternyata tidak cocok karena di sini kan ada batu. Katakanlah lele dengan nila. Nah, setelah 3 bulan
pertama waktu itu cuma 1.000 ekor. 1.000 ekor lele. Setelah 3 bulan, ternyata hasilnya bagus. 1.000 COVID itu 17 kolam sampai hari ini. Nah, tapi setelah 2002 ini, saya mengalami penurunan. Jadi ada persoalan di produksi dan kebutuhan yang meningkat. Akhirnya beberapa kolam saya jual. Berangkatnya dari hobi dan pemanfaatan lahan. Budidaya ini ada beberapa kunci sukses yang harus kita perhatikan betul. Yang pertama itu adalah memang daripada niat itu sendiri ya. Yang pertama. Yang kedua adalah pemilihan benih yang unggul. Sebab kalau benih itu sembarang beli atau sembarang pijak, itu kedepannya itu benih itu menjadi kuntet atau tidak berkembang. Jadi pemilahan atau pemilihan benih sangat penting. Punya pertumbuhan yang rata. Misalnya ukur 3 cm ya 3 cm semua. Ukur 7 cm 7 cm-nya semua. Itu pakan. Pakan itu sangat menentukan. Itu. Dari Kota Malang, Darius, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar dunia olahraga. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan jangan kemana-mana. Hai teman-teman Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu berkolaborasi menghadirkan guru yang hebat dari berbagai sekolah di Kota Batu. Saksikan Ada Kelas di ATV secara live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semangat belajarnya ya! Sampai jumpa. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Ya, Anda kembali menyaksikan Agronews. Pemirsa, cabur catur Kota Malang berhasil meraih hasil positif di Porprov kemarin. Sepanjang Porprov, cabur catur telah melampaui target yang telah ditetapkan KONI Kota Malang. Cabur catur Kota Malang berhasil meraih hasil positif di Porprov kemarin. Sepanjang Porprov, cabur catur telah melampaui target yang telah ditetapkan KONI Kota Malang. Kota Malang menurunkan 2 tim dalam Porprov 2023, 1 tim berlagu putra dan 1 tim berlagu putri. Dari setiap tim masing-masing menyumbang medali untuk Kota Malang, 2 emas dari regu putra dan 2 perunggu dari regu putri. Tim putra diisi oleh putra terbaik catur Kota Malang seperti Nayaka Budi Dharma, Jafat Yadafari, Erenanda Agus Saputra Pribadi, dan Kurniawan Umbu. Sedangkan untuk beregu putri ada Nisrina Almastabita, Amelia Amanda, Naura Atika Rabani, dan Adi Karismatun.
Hasil ini melampaui target dari KONI, yaitu 1 emas. Namun secara permainan, catur Kota Malang berharap bisa mencapai lebih baik dari itu. Cabur catur Kota Malang di Porprov 2023 ini mendapat 2 emas 2 perunggu. 2 emas itu didapat dari bergu putra, 2 perunggu didapat dari bergu putri. Maka secara target yang dicanangkan KONI untuk cabur catur, 1 emas terlewati. Puas, Pak? Kalau masalah puas, jelas secara pribadi kepingin lebih ya. Secara pribadi, bahkan secara keseluruhan pecatur, percasi ya, berharapnya kalau bisa ya lebih, jangan 2 ya. Cuma memang sudah melalui perjuangan yang panjang. Memang kita untuk saat ini harus siap menerima 2 emas untuk 2 perunggu, dan mungkin di Porprov berikutnya bisa kita lebih maksimalkan lagi. Bergu putra itu pemainnya ada 4, Nayaka Budi Dharma, Jafat Yadafari, Fernanda Agus Saputra Pribadi, Kurniawan Umbu. Untuk bergu putri, Nisrina Alma Sabita, Amelia Amanda, Naura Atika Rabani, Adi Karismatul. Kedepan, tim catur Kota Malang akan bersiap dalam mengikuti kompetisi dengan determinasi tinggi yang tersebar hingga penghujung tahun 2023 ini. Hal ini penting bagi para atlet untuk bisa mendapatkan mental tanding dan pengalaman yang baik dari lawan-lawan kelas internasional. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah evaluasi dalam Porprov kemarin menjadi catatan penting untuk para atlet. Pelatih menilai atlet butuh rasa mawas diri dalam setiap pertandingan. Meski sukses melampaui target KONI Kota Malang, ada beberapa poin evaluasi dari cabang olahraga catur. Dari regu putri, pelatih mengevaluasi para atlet yang kecolongan di babak akhir. Pasalnya, bergu putri sempat memimpin pertandingan dengan full point di 4 babak pertama, justru lengah di babak akhir dengan tim non-unggulan. Meski berhasil finish dengan 2 perunggu, namun hal ini tetap menjadi bahan evaluasi tim. Kedepan pelatih akan menyusun menu latihan untuk menjaga performa dan mental tanding atlet agar lebih baik lagi. Evaluasinya itu memang perlu kita itu mawas diri. Ketika di bergu putri ya terutama ya, karena di bergu putra kita setelah 2 emas kita nggak bisa main lagi di kategori ketiga, itu peraturannya. Jadi kalau kita main lagi di kategori ketiga, tidak mendahului kemungkinan kita 3 emas untuk bergu putra ya. Tapi memang peraturan mengatakan tim yang telah atau atlet yang telah mendapat 2 emas dalam cabur catur secara berturut-turut, maka tidak boleh turun di kelompok atau di kategori yang ketiga yang selanjutnya. Nah, di bergu putra kita cukup puas karena 2 emas ya langsung ya. Lalu mereka istirahat. Untuk bergu putri, ketika di kategori terakhir kita memimpin sendirian. Dari mungkin 4 babak kita udah lebih dulu memimpin duluan ya, 4 full point. Di babak 5 dan 6 tim kita lengah, lengah dalam keadaan memimpin karena sudah melewati tim-tim yang notabene adalah tim unggulan, kita malah terpleset dengan tim non unggulan ya. Nah ini jadi catatan tersendiri bahwa ketika dalam posisi kita di atas harus bisa menjaga performa dan mental tanding itu. Pelatih menjadwalkan agar para atlet ikut serta dalam berbagai ajang kompetisi catur dengan determinasi yang tinggi, agar para atlet mendapatkan mental tanding dan pengalaman yang baik di kelas internasional. Dari Kota Malang, Dion Arista ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News masih akan kembali setelah jeda pariwara yang satu ini.
Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Rambut yang sehat dan terawat akan membuat penampilan tampak lebih menarik. Tak heran bila banyak laki-laki maupun perempuan yang melakukan perawatan rambut untuk menjaga keindahannya. Apa saja fakta dan unik yang bisa dikupas? Berikut tim News Fakta Unik hadirkan untuk Anda. Pemirsa, inilah fakta unik seputar rambut, versi News Fakta dan Unik. Rambut yang sehat dan terawat akan membuat penampilan tampak lebih menarik. Tidak heran bila banyak laki-laki maupun perempuan yang melakukan perawatan rambut untuk menjaga keindahannya. Sayangnya, tidak semua orang tahu berbagai manfaat tentang rambut. Fakta ini termasuk tentang warna dan bentuk rambut manusia. Jumlah helai rambut, sejak kapan manusia memiliki rambut? Berikut 5 fakta unik seputar rambut, versi News Fakta dan Unik. Tumbuh sejak dalam kandungan. Anda tidak perlu heran jika melihat bayi yang baru lahir sudah memiliki rambut, karena faktanya pertumbuhan rambut sudah dimulai saat bayi berada di dalam kandungan. Menurut situs Cleveland Clinic, manusia setidaknya memiliki 5 juta folikel rambut saat lahir. Folikel ini merupakan struktur kulit yang menjadi tempat rambut akan tumbuh. Jenis rambut yang berbeda. Anda mungkin heran kenapa ada orang yang memiliki rambut lurus, rambut bergelombang, rambut keriting, rambut tebal, rambut tipis, rambut halus, ataupun rambut kasar. Hal yang menentukan jenis rambut adalah bentuk folikel rambut Anda yang dipengaruhi faktor genetik. Folikel terdapat pada bagian akar rambut di dalam kulit atau dermis yang tidak tampak dari lapisan luar. Warna rambut yang berbeda. Warna rambut manusia di berbagai belahan dunia bisa berbeda-beda. Ada yang berwarna hitam, berwarna pirang, berwarna coklat, berwarna merah, dan lainnya. Fakta menarik tentang warna rambut ini dipengaruhi oleh jenis dan kadar melanin atau zat warna pada rambut. Semakin banyak melanin pada rambut Anda, warna rambut Anda akan semakin gelap. Namun jumlah melanin tersebut bisa berkurang seiring pertambahan usia, sehingga kondisi ini menjadi salah satu penyebab munculnya uban. Pertumbuhan rambut sangat cepat.
Belum ada penelitian memadai yang menjelaskan berapa tepatnya jumlah rambut yang tumbuh setiap tahun. Namun rambut termasuk bagian tubuh kedua yang tumbuh sangat cepat setelah sumsum tulang belakang. Dalam sebuah buku berjudul Anatomy Hair 2021 disebutkan bahwa rata-rata rambut tumbuh sebanyak 0,35 mm per hari dan sekitar 15 cm per tahun. Minyak menjaga kesehatan rambut. Fakta menariknya, proses pertumbuhan rambut melibatkan kelenjar sebasea karena anatomi rambut yang terhubung dengan kelenjar penghasil sebum tersebut. Kelenjar minyak ini akan menambahkan minyak ke rambut dan membuatnya tetap berkilau serta lembut. Hal tersebut pula yang menjadi alasan kenapa Anda tidak perlu keramas terlalu sering untuk mencegah rambut menjadi terlalu kering maupun lepek. Dan itulah pemirsa, 5 fakta unik seputar rambut, versi news, fakta dan unik. Sementara itu pemirsa, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah video yang memperlihatkan seseorang menepuk-nepuk telapak tangan kiri, pergelangan hingga siku bagian atas menggunakan sendok makan yang kemudian mengklaim bahwa dengan menepuk telapak tangan dan sendok tersebut dapat meredakan kesemutan dan stroke. Apakah benar informasi tersebut? Tim Apa Iya akan mengupasnya untuk Anda. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita? Namun apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Tim Apa Iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah video yang memperlihatkan seseorang menepuk-nepuk telapak tangan kiri, pergelangan, hingga siku bagian atas menggunakan sendok makan yang kemudian mengklaim bahwa dengan menepuk telapak tangan dengan sendok dapat meredakan kesemutan dan stroke. Apa iya menepuk telapak tangan dengan sendok dapat menghilangkan kesemutan dan stroke? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo yang mengutip dari cekfakta.tempo.co pada tanggal 18 Agustus lalu. Faktanya informasi tersebut adalah disinformasi. Dokter spesialis neurologi di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Abdul Rahim Situbondo, Reza Fatoni, mengatakan bahwa menepuk telapak, pergelangan, dan antara lipatan tangan rawan dapat menyebabkan cedera atau beresiko buruk karena pembuluh darah bisa pecah. Untuk mengatasi kesemutan dapat dilakukan dengan terapi stroke yang dapat memperlancar aliran darah serta mengkonsumsi obat pengencer darah setiap hari untuk stroke jenis penyumbatan atau trombotik. Selain itu bisa juga dengan menjalani terapi diatermi. Menurut dokter spesialis syaraf sekaligus konsultan stroke Muhammad Akbar, cara mengatasi kesemutan adalah dengan melakukan pengecekan kondisi syaraf dengan pemeriksaan elektromyoneurografi atau EMNG guna mengetahui penyebab kesemutan disebabkan oleh neuropati diabetika atau syaraf terjepit untuk melakukan langkah pengobatan selanjutnya. Nah Sobat News, kalian harus senantiasa menyimak berita dengan teliti ya. Jangan langsung mudah terpengaruh oleh berita yang tersebar. Oke Sobat News, kami akan kupas fakta dari berita lainnya. Saksikan hanya di Apa Iya.
Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 8 Oktober 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.